Issue. Saya terlempar teman-teman, maaf saya nggak tahu kenapa ini. Tapi tiba-tiba saya live saya di pause dan saya keluar dari live Instagram. Mungkin karena gangguan sinyal atau apa. Tapi oke, anyway, saya akan coba lagi untuk invite Wendy karena tadi Wendy sempat masuk dan sudah bisa bergabung, tetapi suaranya tidak ada, ya. Oke, kita akan coba lagi. Wendy sudah saya invite, boleh join dong. Oke, kita coba lagi ya. Saya sudah invite Wendy untuk join di dalam IG Live kita hari ini. Oke, Emang nah terdengar? kayaknya sekarang terdengar. Ada masalah kah? Tadi sih screen-nya, layarnya kayak nggak muncul. Tapi sekarang sih udah muncul. Oke, oke, oke. Tapi tadi dari tadi sempat pas kita join pertama, suaraku kedengeran nggak? Nggak kedengar. Baru Sama sekali baru nggak sekarang. dengar. Tapi aduh, ini sinyalnya Wendy kayaknya nih. Sinyal saya. Sinyal aku. Iya kayaknya. Sinyalmu kayaknya. Nah, udah mending ini, udah mending. Ya, apalagi kondisi apa sekarang karena banyak WFH jadi ya mungkin orang pada berebut sinyal. Oke, Wen, gimana kabarnya Wen? Ya, baik. Lama Masih nggak sehat. berjumpa minggu lalu, masih sehat, puji Tuhan. Apa namanya? eh, Berapa lama kita nggak live ya? Lama banget kayaknya nih. Iya. Berapa minggu ada kali ya? Aduh, satu bulan lebih kali, bukan cuma Kayaknya satu sekitar minggu segitu. 2 minggu. Iya, saya ingat gua Juni kok kita. Dan ini sudah di Agustus ya. pertengahan Agustus kan. Mm-mm. Lama juga ya. Lama, lama, lama. Many things happen lah ya. Memang kebetulan memang dalam situasi-situasi yang memang pandemi lagi luar biasa, spreading Hmm. tingkat penyebaran case-nya lagi cukup tinggi gitu ya. Dan here we go. Sekarang kita ada di sini. Eh, Halo, Wen, kayaknya you should reconnecting or pakai apa ya? Ganti WiFi atau apa begitu deh. Oh, kalau saya punya Seems dia, kayaknya there's something going on. malah normal ya. Malah Iya, normal di ya. saya. Oh, iya. Oh, bukan. Oke, oke. Kalau abis ini masih begitu lagi, jangan-jangan saya nih. Oke, semoga teman-teman bisa cukup jelas ya mendengar dan melihat kami berdua, terutama dalam sesi diskusi ini. Kalau ternyata sinyalnya kurang jelas atau kedengaran suara putus-putus antara mungkin saya atau Wendy, please info bahwa memang mungkin ada problem di sisi koneksi saya maupun di Wendy, tolong diinfo gitu ya. Oke, back to topik kita nih. Kita akan bahas mengenai minggu lalu kan kita udah bahas nih Wen sebenarnya tentang saat saat kita menghadapi kondisi berduka begitu ya karena ditinggal orang yang kita kasihi ya yang which is nggak semua kedukaan kan disebabkan oleh karena ditinggal orang dikasih kan ada macam-macam yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan rasa berduka atau grief. Nah,
Minggu lalu kita bahas mengenai itu dan minggu ini kita mau bahas nih Wen. Eh, Jika ada teman, ada sahabat, ada orang dalam cycle kita atau dalam lingkungan kita yang memang sedang mengalami perasaan berduka begitu. Itu bagaimana menjadi support sistemnya, bagaimana menjadi apa namanya teman yang bisa mensupport teman kita yang berduka ini untuk bisa keluar dari atau bukan hanya keluar ya, tapi untuk bisa berjalan dalam kedukaannya itu dan akhirnya bisa bisa pulih kembali seperti biasa. Oke, Wen. Uh, Mungkin gue ada pertanyaan. Gimana? apa pertanyaan? Enggak, tadi bilang mungkin gitu. I think lu mau ngomong apa gitu. Oh enggak kok. Oh, oke, 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 oke. Nah, pertanyaannya gini. eh let's say ini cerita gue aja ya. Gue Januari udah pernah kena COVID dan cukup berat. Gue tahu persis bagaimana kondisi kondisi ketika seorang kena COVID dan dalam tingkat yang sedang ke berat. Bahkan bahkan ya beberapa minggu lalu adik gue sendiri pun ngalami gitu. Dia di rumah sakit, dia dirawat di situ dan kondisinya sangat berat sekali kondisinya. Nah, dan hari-hari ini gue melihat banyak teman-teman, banyak kerabat yang mereka mengalami kehilangan gitu, dan mereka terjebak dalam sebuah perasaan berduka. Sebenarnya ketika ketika gue terdorong untuk membantu mereka, untuk menjadi support mereka gitu. Hal apa sih dalam mindset gue yang harus ada gitu? Di dalam mindset gue, apakah gue harus punya pemikiran bahwa gue apa orang seseorang tuh harus survive, harus bisa keluar dari rasa berdukanya dan move on gitu ya? Atau apa yang harus gue punya sebelum gue untuk memutuskan untuk menjadi support system bagi orang-orang di sekitar gue yang sedang berduka? Menurut gue ini gimana? Oke, Weni barusan saja out. Oke teman-teman, sorry. Baru aja si Weni-nya keluar. Bentar. Kita invite lagi teman-teman ya. Sorry, baru mau panas-panasnya, baru mau bahas ini. Oke. Tadi terdorong untuk bisa survive dan move on lepas dari perasaan berdukanya itu ya. Ya, ya. Mindset apa yang harus gue punya gitu. Ketika gue pengen banget jadi support system orang-orang yang sedang mengalami rasa berduka itu. Menurut pandangan lu sebagai psikolog gimana, Ben? Oke, mungkin pertama lebih ke arah semua orang itu beda ya. Jadi tadi Hmm. ada juga orang yang mereka grievingnya itu juga beda-beda. Ada orang yang mereka cara grievingnya Hmm. mereka marah, ada yang mereka sedih, ada yang mereka diem aja, ada yang mereka ya Hmm. biasa aja kayak ya mereka nggak ngerasain apa-apa jalanin sehari-harinya. Jadi itu mindset Hmm. yang perlu dipertahankan bahwa memang setiap orang punya cara mereka sendiri untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang kayak kedukaannya itu. Hmm. Hmm. Dan proses seseorang gimana akhirnya mereka bisa mengatasi kedukaannya itu juga beda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Hmm. Sama itu. Artinya gue nggak bisa dong ya memaksakan apa yang sudah gue lewati, Hmm. apa yang sudah gue lalui, keberhasilan dalam keluar dari rasa berduka ini kepada orang lain, gue nggak bisa, nggak boleh dong ya. Uh, lebih ke arah mungkin ada kita juga merasakan dalam konteks Kanael ya Kanael kan juga merasakan Hmm. ada Hmm. hal yang kalian rasakan juga. Jadi orang yang Hmm. berduka Hmm. pun mereka juga ada yang telah mereka rasakan. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dalam setting kelompok gitu mereka bisa saling berbagi kedukaan Hmm. mereka, Hmm. sharing Hmm. gitu, semacam sharing Hmm. gitu, Hmm. pengalaman Hmm. pribadi seperti apa. Tapi kemudian Hmm. bukan kita memaksakan pengalaman kita orang itu juga seperti itu, tapi lebih ke arah oh pengalaman gue kayak gini nih, pengalaman lu kayak Hmm. gimana gitu. Hmm. 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 Artinya lebih tepatnya berarti kita bisa berbagi pengalaman yang kita lewati karena punya hal yang relate begitu ya. Tapi secara Iya, mindset gue nggak boleh memaksakan bahwa ketika gue berhasil keluar dari rasa berduka itu,
Ketika gue bisa move on dari situ, gue merasa berpikir bahwa orang lain juga harusnya bisa. Seberapa lama gue Mm-mm. bisa move on, orang lain juga bisa seberapa lama itu juga bisa move on. Itu nggak boleh dong ya. In Iya. prinsip nggak boleh dong ya. Ya, mindset mungkin harusnya orang gue bisa, harusnya orang lain juga bisa. Itu mungkin kita kalau Ah, memang mau hal itu oke ya. Tapi ya, ya, kemudian, ya. oh gue sebenarnya berdukanya tiga minggu nih. Jadi Ya, berarti betul, harusnya orang itu betul. udah beres gitu. Tapi itu belum Gua aja tentu gua aja karena seminggu juga nggak apa-apa, udah biasa aja kok. Masa lu cuman apa, masa lu sebulan atau 2 minggu masih nangis-nangis mulu sih begitu ya. ya, karena sekali lagi proses grieving, cara mereka mengatasi kedukannya itu masing-masing orang beda. Hmm, hmm, hmm. Ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang gue bisa lakukan untuk gue mulai menjadi support system buat orang-orang yang sedang berduka itu, as a friend atau sebagai saudara begitu ya. Bagaimana Mm-mm. caranya gue bisa menjadi support system itu begitu? Kalau menurut pandangan lu gimana? Kita mulai dari as a friend dulu atau keluarga dulu atau Let's say as a friend deh, karena beberapa beberapa cycle gue ada yang sedang saat ini pun masih bergulat dalam kesedihannya karena in short period of time begitu dia kehilangan mertua, terus nggak lama habis itu kehilangan orang tua begitu ya, dan kayak bertubi-tubi begitu, bahkan posisi sekarang pasangannya sedang di ICU begitu dalam kondisi COVID juga begitu. mm, Let's say begitu ya, dalam as a konteks friend. Kita bicara as a friend dulu deh. ya as a friend ya dengan individu yang mengalami hal yang bertubi-tubi seperti itu. Yang Hmm. pertama, mungkin kalau memang kita mau bantu, kita pasti reach out ke dia. Nanya kabar, gimana, lagi ngapain gitu. Akhir-akhir ini Hmm. gimana. Hmm. Terus kita kan biasanya pasti nanya yang kayak eh, tentang yang masih di ICU atau tentang yang Hmm. kayak Hmm. hal lainnya terkait hal Update-nya lah itu. ya, 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 ya. Iya, itu update. Dan kalau memang orang itu mau cerita, ya biarin dia cerita. Gitu. Kita jadi pendengar gitu. Kita jadi pendengar Hmm. yang mencoba untuk ya kita nyoba ngertiin kalau kita yang ada di situasi kayak gitu kita sendiri bakal kayak gimana gitu. Coba untuk Hmm. memahami lah dia itu apa sih the painnya itu what is the pain that they are going through, Hmm. pain yang mereka rasakan itu. Jadi ya bukan maksudnya kita merasakan hal itu, tapi kita berempati gitu. Maksudnya kita mencoba untuk uh, peka terhadap kondisi dia gitu, Hmm. situasi yang sedang dia Hmm. hadapi, Hmm. kesulitan yang Hmm. sedang dialami. Jadi dengan itu kita Gimana juga tahu kalau kira-kira orangnya susah untuk membuka diri, Ben? Artinya orangnya tuh apa ya? Susah untuk membuka diri tuh susah begitu. Sedangkan gue tahu ya bahwa dia tuh butuh butuh teman, butuh butuh seseorang untuk nolong dia. Tapi kayaknya kenapa sulit ya begitu? Kenapa kok kayaknya dia malah justru merasa quote and quote nih, ada beberapa orang yang lalu merasa kenapa sih lu feel pity ke gue gitu? Gue nggak mau dikasihani begitu. Padahal sebenarnya bukan konteks itu yang kita mau. Nah, gimana sekali lagi ketika kita hmm, ini ke setiap karakter orang itu beda juga dan cara betul. mereka facing grieving-nya itu beda juga. Ada orang-orang yang mereka face grieving, mereka mau ngobrol nih, mereka mau ngobrol ke orang, mereka mau sharing, mereka mau didengerin. Ada juga orang yang Hmm, grieving-nya hmm, itu mereka simpan di sini, mereka ngadepin sendiri secara perlahan-lahan dengan menjalani kehidupan mereka, misalnya ya, kehidupan mereka sehari-hari seperti biasanya. hmm, Prosesnya itu dengan mereka ya pelan-pelan, they come to terms with themselves, tapi dengan cara hmm, ya dia dengan diri dia sendiri fightingnya. Orang lain tapi ya sebagai teman ke teman yang seperti itu, it's better kalau misalnya kita beritahu mereka bahwa oh if you need anything kita di sini, kayak you know where to reach us oh, when oke, oke. Kayak let me know kalau you need anything atau apa yang bisa gue bantu gitu ya. ya, bukan kemudian kita yang kayak oh lu gimana gitu yang kayak lebih ke Hmm, arah yang hmm. lebih ke arah prihatin, Kepo, emosional, ya bener kasih lu kasihan banget sih, ya ampun gitu ya. ya yang kayak gitu. Ada orang yang Rata-rata ada suka yang kayak gitu digituin, tuh. dia suka suka gitu. Heeh, Jadi heeh. ya kita perlu perhatiin juga dia responnya ke kita gimana dan kita sesuaikan ya juga tindakan kita ya Hmm, dengan orang itu tipe yang kayak gimana sih gitu untuk teman hmm. kita sendiri. Nah, gimana kalau yuk, kan ada tuh beberapa tipe orang yang saat dia mencoba untuk menghibur orang yang sedang berduka tuh kayak ngomong gini loh. Ya udah, yang lo alami itu pasti ada rencana yang baik dari Tuhan. Ya udah, pasti ada hal positifnya. Sometimes ketika gue ada di posisi yang sedang berduka, itu
itu menyebalkan gitu. Maksudnya itu hal yang mengganggu gitu. Pendapat lu gimana? Artinya boleh nggak sih atau sebenarnya gini, antara yang ideal kan, idealnya kan ya oke kita harus tetap bersyukur dalam segala kondisi begitu kan, itu hal yang ideal. Tapi I know that dalam posisi sedang berduka itu bukan hal yang mudah untuk melihat a good things di tengah hal-hal yang sangat buruk begitu. Hmm. Menurut lo gimana? Ini balik ke once again people, setiap orang tuh punya persepsi mereka, cara mereka yang mereka sukai, cara mereka untuk ada hal yang ketika mereka berduka mereka suka mendengar hal itu, ada juga orang yang mereka tuh nggak suka tentang hal itu, yang Hmm, kayak hmm, sudah mereka juga udah ke tempat yang lebih baik, mereka udah lepas dari hmm, kesengsaraannya mereka gitu-gitu. hmm, Orang yang hmm, spiritualitasnya tinggi, yang mungkin mereka lebih lebih uh, ya they are in touch with their hmm, spirituality hmm, pada saat mereka berduka, dan mereka juga terus-terusan in touch dengan spirituality-nya itu, mereka akan lebih yang support yang seperti itu, yang mereka lebih udah di tempat yang lebih baik, hmm, itu lebih hmm, mendukung bagi itu, provide a sense of comfort gitu, sense of hmm, comfort, hmm, comfort gitu. Sedangkan bukan maksudnya kita kemudian nggak spiritualitas ya, tapi maksudnya lebih ke arah mungkin kita ada fokusnya itu berbeda pada saat itu gitu. hmm, hmm, Fokus kita hmm, berbeda, dan cara kita coping dengan, maksudnya cara kita berhadapan dengan kedukaannya kita itu juga berbeda gitu. Dan ada orang yang memang dia lebih, kedukaan yang comfort yang seperti itu lebih efektif bagi mereka, dan pada orang lain hal itu lebih gak signifikan, maksudnya nggak, hmm, bukan sesuatu yang mereka inginkan, atau bukan sesuatu yang mereka kemudian masuk ke hati mereka bikin mereka tenang gitu, atau lebih bisa hmm, ngatasin hmm, kedukaannya itu. hmm. Nah, ada nggak sih cara atau ya kind of eh, beberapa pertanyaan yang memang sebenarnya bisa digunakan untuk menggali seberapa rasa berduka yang dia alami itu ada nggak sih? Artinya gini, eh, itu kan jadi cara yang kita bisa lakukan kan untuk tahu seberapa sih lu mengalami kedukaan itu seberapa terpuruk quote and quote begitu ya, atau seberapa terluka lu mengalami kedukaan itu gitu. Ada nggak sih yang dipakai? Artinya gini, kalau gimana kabar lu? Baik, kabar gua gitu ya. Sorry ya, gua denger si apa orang tua lu nggak ada. Gua ikut bersimpati. Oh ya, thank you ya bro. Kayak gitu. Itu kan kind of apa ya? Basa-basi gitu ya maksudnya. Maksudnya sedangkan ya mungkin gua sebagai as a friend gitu. I hope gua punya 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 apa ya? Punya celah untuk bisa masuk lebih dalam untuk ngerti dengan pertanyaan yang sangat dalam, yaitu how do you feel, tapi kan nggak semua orang segamblang itu how do you feel itu lalu jawab I'm not good, atau gue nggak dalam kondisi baik-baik aja nih. Ada orang yang bilang I'm fine tapi dia benar-benar kayak tiap malam nangis, dia dia jadi nggak fokus, atau apalagi kalau teman kerja ya begitu kelihatan kan dampak perubahannya sebelum dan sesudah ada tragedi itu begitu. Ada nggak sih metode atau cara yang mungkin bisa dikasih tips sedikit begitu, tahapan ketika Ini gue mau menggali ini gitu. ini kalau menurut saya back to yang nggak usah dikepoin, kalau memang orangnya say-nya I'm fine gitu ya. Ah, I'm fine, oke. yang ngapain kepoin. Ya, Ya just ya. do what you can do. Kan meaningnya kita untuk melakukan ke friend itu kita mau membantu mereka, kita mau ada di sana untuk mendukung gitu. Jadi Yes, mungkin yes. untuk itu justru mungkin bisa jadi itu justru sesuatu yang maksudnya sesuatu yang mereka justru nggak mau gitu, defensif gitu. Jadi Hmm, mereka hmm, nggak usah, hmm. nggak apa-apa kok gitu, nggak butuh simpati gitu. Oke, 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 Jadi ke oke. arah lebih lebih balik ke arah yang know the pain, know apa yang sebenarnya mereka alami, bahwa oh kita tahu berarti mereka bukannya mereka bilang I'm fine tapi mereka malam-malam mereka nangis terus ya kan, nangis berhari-hari nggak berhenti Hmm, berhenti, hmm, and hmm. it's impacting them Atau in a way yang atau ya kan ada juga orang yang ekspres rasa kedukaannya itu bukan dari cerita tapi dari status di media sosial, dia dia nulis kata-kata yang orang baca tuh tahu persis bahwa orang ini sedang tidak baik-baik saja, tapi ketika ditanya I'm fine, I'm fine gitu. Nah, iya. oke, tadi kan soal bahwa ya kita kita tahu boundariesnya ya sampai sejauh mana kita direspon begitu ya, gitu sehingga kita menghargai dia punya privacy juga, atau hal yang mau dia share atau hal yang nggak dia mau share gitu. Tapi Hmm, gimana hmm. kalau
gue sebagai temen bisa tahu bahwa ada satu titik temen gue ini kayaknya sudah harus butuh profesional deh. Kayaknya sudah mulai nggak wajar nih. Nah, sebenarnya ukurannya apa sih? Yang Ya yang pasti yang kalau yang misalnya yang gue bisa kayak suggest, lu datang dong ke ini, atau gue kenalin nih teman gue gitu, atau apa misalnya nih, misalnya gue lihat ada, nah sebenarnya ada nggak sih batasannya, atau gue rasa kayaknya udah nggak wajar ini. mungkin beberapa hal yang bisa diperhatikan kalau misalnya orang itu tuh udah setahun lebih tapi mereka masih kondisi mereka tuh masih Oke. keadaan sehari-harinya tuh masih terganggu yang kayak dia tuh saking berdukanya sampai kerjaannya terbengkalai misalnya ya, Ya. saking berdukanya sampai dia nggak bisa makan, saking berdukanya sampai dia nyakitin diri sendiri, minum alkohol berkebanyakan, yang rokoknya darinya dulunya cuma 2 batang 3 batang sekarang jadi sebox 2 box lebih gitu, atau ada perilaku-perilaku lain seperti itu termasuk salah satu indikasi bahwa mungkin dia butuh bantuan. Satunya lagi kalau Hmm. misalnya mereka punya pikiran atau resiko untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, itu sebaiknya memang suggest untuk mungkin dia butuh professional help atau mungkin dia Hmm. perlu Hmm. untuk ceritain tentang dia punya share the pain gitu, atau mungkin dia butuh Hmm. kelompok Hmm. untuk kelompok berduka yang untuk dia masuk untuk bisa berbagi kedukaannya itu, Hmm. untuk copingnya dengan untuk menjalani proses proses accepting, proses dari kedukaannya itu, untuk menerima Hmm. perasaan grievingnya itu. Proses acceptance begitu ya. Iya, Oke, penerimaannya itu. oke, oke, oke. Nah, oke. Biasanya ketika ketika katakanlah ketika ada seorang yang datang akhirnya ke profesional gitu ya. Ini gue mau pengen dapat gambaran nih sebenarnya. Di psikolog sendiri itu apa sih yang biasanya digali ketika, let's say orang ini kayak gue sebagai teman, akhirnya gue bisa membujuk dia untuk datang ke profesional. Uh, Walaupun dia selama ini nggak mau cerita sama gue, tapi gue tahu dia butuh butuh profesional. Akhirnya dia datang lah, katakanlah gue temenin gitu. Apa sih yang biasanya dari psikolog itu lakukan di fase-fase awal begitu, untuk biar kita dapat gambaran nih sebenarnya buat apa sih, apa bedanya sih gue cerita sama temen lalu sama cerita sama profesional tuh ngapain. Jangan, ada orang kan yang denial kan, ada fase kan, kemarin juga sempat dimention juga Iya. sama Ko Willy bahwa ada fase denial, dia nggak mengakui dia sedang berduka, tapi hidupnya berubah semenjak dia kehilangan seorang yang itu begitu. Nah, apa yang biasanya apa namanya dilakukan gitu? Ini awal banget ya, yang masih dia tuh Awal banget, sangat-sangat ya, bisa sama sangat-sangat sekali ya. berduka. Hmm. Listen, listen. Jadi saya ya, listen dulu. Jadi itu artinya Oke. mereka masih banyak ada perasaan, there is a mixed feeling, ada emosi yang overwhelming dalam diri dia, yang ada denial, Hmm. ada rasa marah, mungkin ada perasaan yang kalau gua coba gue nggak kayak gitu, kalau gue bawa cepet-cepet bawa dia ke rumah sakit harusnya dia kenapa-napa gitu, yang kayak gitu misalnya ya, Hmm. contoh itu tuh ada yang kayak kenapa harus gue yang kayak gitu, kenapa nggak orang lain yang kayak gitu misalnya ya, banyak Hmm. perasaan yang Hmm. bisa dimiliki oleh seseorang yang sedang berduka, and those Hmm. emotion biasa campur aduk. Nah, jadi yang pertama ya dengarkan perasaan yang campur aduk itu, dibikin jelas sebenarnya yang campur aduk itu apa aja sih gitu, apa Oh, jadi oke. yang nggak jelasnya itu jelasin gitu, Ya, dibikin ya, ya, dibikin ya, jelas ya, gitu. ya, ya. Iya. Ask them to explain gitu ya, setiap hal yang dia ceritain begitu ya, untuk di clearkan maknanya atau artinya begitu ya. Iya, iya, you can say that. Not necessarily explain, tapi lebih ke arah what exactly are you feeling gitu. Oh, oke, oke. Biasanya butuh waktu berapa lama ketika ketika fase di awal begitu, ketika kondisinya sudah let's say 3 bulan, tapi nggak ada ya tadi, as a friend begitu, gue merasa kayaknya udah nggak normal hidup lu, makan sudah nggak jelas, lu sekarang mabuk-mabukan begitu ya, atau etc begitu yang dia alami begitu. Biasanya butuh waktu Kalau berapa lama untuk fase-fase awal begitu? once again itu ya memang there is not really a nggak ada yang set yang kayak orang ini seminggu tuh berarti dia nggak Hmm. normal, Hmm. 2 minggu berarti Hmm. nggak Hmm. normal, Hmm. karena sekali lagi orang itu Hmm. beda ya. Tapi lebih ke arah seberapa sering dia minum, seberapa banyak
kuantitinya itu dalam Hmm. sehari dia berapa. Kalau seminggu dia minum 10 botol alkohol, ya itu artinya dia udah, Hmm. apakah dia butuh professional help. Iya, benar, benar. Almost every day dia get drunk gitu ya. Itu Normnya itu gimana sudah. ya, dan masuk ke norma standar masyarakat gak itu, Nah, ya, oke, gitu oke, perilaku itu. oke, 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 oke. Berarti sebenarnya pada prinsipnya tidak ada suatu hal yang menjadi acuan, artinya gini, pattern yang baku harus gimana untuk handling teman yang mengalami kedukaan itu actually nggak ada, akan depends on masing-masing situation dan karakteristik orang yang sedang berduka tersebut gitu ya Ben ya. Ya, iya, depends on their karakteristik juga, iya, proses juga mereka kan, iya, persepsi mereka juga, iya, their beliefs, their, Nice. yang hal yang penting bagi mereka dan gak penting bagi mereka itu kan beda-beda juga, tiap orang prioritasnya beda. Hmm, hmm, hmm. Nah, menarik nih. Ada nggak sih tips terakhir nih sebelum kita close diskusinya yang menarik? Do Mhm. and don'ts yang harus gue inget as a friend gitu ya saat gue mau mencoba untuk reach out temen yang memang sedang mengalami kedukaan yang gue merasa kayak I think he need my help tapi kan ada rules and term-nya nih actually kan ada hal yang boleh dan nggak boleh gue lakuin begitu boleh dong nih panjang aja nggak panjang aja biar biar semuanya punya rambu-rambu nih karena kadang-kadang ya tadi yang gue bilang orang datang dengan karena mungkin tingkat religiusitasnya tinggi datang lu harusnya ingat Tuhan tuh baik lah sebagainya gitu-gitu ada yang begitu kan artinya banyak orang yang datang dengan membawa cara yang dia nggak baik untuk kadang-kadang dipaksakan kepada orang yang berduka untuk dia berharap bahwa orang itu bisa segera move on. In fact, nggak semuanya berhasil, malah justru getting worse karena merasa kok lu gitu sih, gitu, kok lu gitu sih, gitu. Nah, do and don'ts dong tipsnya. Kira-kira apa yang harus gue inget nih do and don'ts-nya ketika gue mau menjadi part of their support system. Gitu. Panjang nggak Niatnya apa loh. baik, Oke. ya niatnya baik, jadi ya ingat bahwa memang setiap orang itu beda. Ini Hmm. idunya ya, ingat bahwa setiap orang beda, proses masing-masing orang berdukanya itu gimana cara mereka overcome itu tuh Hmm. juga unik ya, unik untuk masing-masing individu. Jadi dengarkan, tunjukkan ke mereka bahwa kita memang peduli sama mereka. Ya, Hmm. kita peduli sama mereka, kita mau membantu, tapi kemudian kita, ini don't-nya, ya jangan terlalu kepo kalau memang mereka nggak mau dikepoin gitu. Jangan Hmm. terlalu Hmm. emosional kalau memang mereka nggak mau kita berduka bareng dia gitu. Hmm. Nggak usah terlalu maksa kalau emang dia bukan tipe orang yang mau didukung terus, ayo lu pasti, kita Hmm. pasti bisa Hmm. bisa main Hmm. overcome ya Hmm. kayak gitu. Tapi kalau Hmm. memang dia yang suited to yang dunya, ya kita peka lah terhadap tindakan dia juga, respon dia ke kita kayak gimana, Hmm. kebutuhan-kebutuhan dia Hmm. sebenarnya apa, ya lebih ke arah Hmm. apakah Hmm. ini tipe orang yang memang dia tuh private ya, dia tuh lebih ke arah ya simpen aja sendiri gitu. Terus apakah dia lebih ke arah yang tipe yang misalnya tadi yang nggak apa-apa mungkin dia udah di tempat yang lebih baik, apakah dia tipe yang bisa menerima hal itu atau justru tipe yang against Iya itu. betul, Jadi betul, betul. ya lebih ke arah Atau positif atau dan gini tepat. kadang-kadang gue denger tuh gini, dia udah bahagia di sana, begitu. Maksudnya Kayak gitu. gue bukan against ya, tapi ketika ketika gue yang sedang mengalami berduka dan tiba-tiba dibilang dia udah bahagia di sana, sih gue agak kesel ya. Maksudnya kayak, tapi gue masih berduka di sini gitu. Lu gak usah cerita dia bahagia di sana dong. Gue masih berduka di in real life gitu. Gue masih grieving nih gitu. Iya, Oke oke gitu. oke Jadi oke. yang do-nya juga know the pain. Jadi kita coba untuk merasakan aja sebenarnya yang uh, sakit hati, kedukaan yang mereka rasakan itu yang kedukaan yang kayak gimana? Apakah mereka feeling of mereka sedih udah nggak ada orangnya di sana gitu? Hmm, Ya, hmm, atau mereka hmm, hmm, karena mereka nggak bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya harusnya mereka bisa lakukan pas orangnya masih hidup. Itu kan semua orang-orang beda. Dan saat kita ya, ya, ngobrol kan kadang-kadang betul. kalau temennya terbuka kan kita tahu dikit-dikit gitu ya dari teman kita juga. Mereka tuh apa sih yang mereka rasakan gitu. Tapi tadi Hmm, yang do-nya hmm, itu balik, yang don't-nya itu balik ke ya jangan overreact. Kalau memang dia udah cerita ke kita ya jangan langsung kita digede-gedein atau kita terus share ke teman-teman kita yang lain dijadiin bahan gosip gitu kan. waduh, No, itu tuh, itu kan no ya itu tuh. Sometimes gitu. ya orang apa namanya datang.
seperti support system, tapi ketika kita keluar sebagai bahan gibah gitu ya temannya. Tahu nggak si A ini dia habis mati ini, aduh, aduh gitu. Aduh, 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 aduh. So itu bagian dari don'ts ya. Hargai privacy Mm-mm. juga ketika kita punya teman yang sedang mengalami kedukaan untuk nggak diceritain sama siapa. Apalagi kalau dia cerita ke kita gitu, apa yang dia rasakan, apa yang dia sedang alami begitu. Jadi ini salah satu dunya juga yang perlakukan dia sebagaimana kita mau diperlakukan. Nah, Ini yang nice. maksudnya ya kalau memang kita nggak mau dijadiin bahan gibah ya jangan lakukan itu ke orang lain gitu. Ya, ya, ya. Nice, Ya. agree. Satu hal lagi yang bisa dilakukan kalau memang ini teman ya kita Gojek Grab di mana-mana ya. Ya kadang mungkin mereka siang mereka lapar, mereka berduka, mereka perlu makan juga ya. Tanya aja, lu mau, gue mau pesen ini, lu mau pesen sekalian nggak gitu. Hmm, Kan hmm, itu hmm. wajar ya ke teman biasa ya. Gitu. Kita Ya, mau ya, ya. sesuatu mereka gitu, mau nggak gitu. Bukan kayak jadi bukan kesannya bukan ini bukan piti, mau nggak nih gue tawarin teman lain gitu. Sebagai teman nawarin teman lu mau nggak nih gue mau pesen ini sekalian gitu. Hmm, 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 Ya, teman hmm. kantor sama, kita mau ngambil air atau kita mau beli makanan siang, mereka berduka, gue mau beli ini nih, lo sekalian nggak nih gojeknya gitu, ya kan? Misalnya, contohnya. Atau bisa juga bawa makanan dari bekal rumah bagi-bagi gitu kan, gitu. Yang udah dipotong, udah siap makan. Ya, ya. Yes, actually Itu. so many small steps atau hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan yang mempercerah hari orang-orang yang sedang berduka itu ya. Nggak perlu yang Iya, kita sometimes kita berharap lalu kita duduk mendengarkan dia cerita, kita minta dia untuk bercerita. Kadang-kadang nggak perlu berpikir sampai sejauh itu begitu. Kita hanya iya, kirimkan makanan yang dia suka di tengah dia kondisi lapar karena dia nggak kepikiran untuk makan karena sedang berduka. Itu menurut iya, saya sudah hal yang luar biasa begitu ya. iya. Ya. Hmm, Kayak oke. kasih beng-beng ke teman sebelah juga kan itu oke Iya, gitu. iya, iya. Beng-beng gitu. Beng-beng gitu. Kasih notes gitu Snack ya. Bisa. gitu. Ya, sticky notes gitu. Lucu tau, lucu tapi itu berkesan banget. Oke. Terakhir nih, Just let tips dong atau closing dong. Kira-kira apa yang mau lu pengen semua yang dengerin ini dapat gitu ketika kita selesai di Iya, live ini. let them know bahwa kita ada di sana. Kalau memang dia butuh bantuan, all they need to do is reach out and we will be there. Gitu. Ya, but make sure that what we offer is something that we can actually fulfill or Hmm. meet. Gitu. Hmm. Oke, thank you. What a powerful message dari Wendy. Thank you banget Wen buat waktunya. Dan gue rasa ini sudah bisa memberikan insight, memberikan apa namanya masukan lah bagi kita semua yang mendengarkan, baik itu yang sekarang sedang ikut dalam live maupun yang nanti akan listen to our recorded live gitu ya. So mari kita menjadi pribadi yang mampu ada buat sesama, bukan hanya hidup buat diri sendiri, begitu itu penting. Karena itu salah satu kenapa kita hidup sebagai manusia sosial begitu ya, sehingga kita punya dampak gitu. Bukan sebagai paksaan, tetapi paling tidak kita tahu bahwa ada kok orang yang butuh kita, meskipun hanya duduk mendengarkan atau bahkan sekedar mengirim sebuah beng-beng bertuliskan kata-kata tertentu yang enlighten hari-harinya dia ketika dia berduka begitu. Oke, Wen, thank you banget buat waktunya. See you next Friday. Ya, dan kita akan ada topik lagi yang lain yang akan kita bahas. Mungkin minggu depan sama Windy, sama Willy. Nanti teman-teman tunggu aja. Next week kita akan diskusi yang lebih seru lagi pasti. So, terima kasih dan selamat malam teman-teman semua.